Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan yang sebelumnya kan bahas rute dari Jakarta ke Jeddah. Nah, kalau yang sekarang ini adalah rute pulangnya, itu dari teman-teman bisa pilih sih mau dari Jeddah atau dari Madinah. Tapi saya mau ngasih contoh kalau dari Madinah. Jadi ini cocoknya kalau misalnya teman-teman punya rute perjalanan, berangkat ke Jeddah, kemudian langsung melaksanakan ibadah umroh. Setelah selesai ibadah umroh dan ibadah-ibadah yang lainnya di Mekah, kemudian teman-teman memilih untuk ke Madinah. Jadi pulangnya bisa langsung dari Madinah. Nah, gitu. Jadi nggak usah lagi beli tiket kereta cepat ke Bandara Jeddah. Dari Madinah bisa langsung pulang melalui Bandara Madinah. Nah, kalau dari Bandara Madinah, ini adalah good news untuk teman-teman yang mau melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, terutama awal Ramadan ya. Kalau awal Ramadan sekitar sampai ya 1 sampai 20 hari awal Ramadan, itu harganya masih cukup affordable gitu. Memang kalau kayak 10 hari terakhir itu karena high season ya, peak season pasti harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya awal-awal Ramadan, pertengahan Ramadan harganya masih oke banget, bisa dapat harga di sekitar 5-6 jutaan one way gitu. Jadi kalau ditambah perjalanan yang berangkat, misalnya berangkatnya 5 jutaan, tambah yang pulangnya 5 jutaan, jadi sekitar habis untuk tiket pesawat itu 10 jutaan. Lagi-lagi termasuknya murah ya, apalagi untuk bulan Ramadan, karena biasanya habis perjalanan ya, perjalanan untuk penerbangan PP itu biasanya sekitar 15 sampai 20 jutaan gitu. Dan ini waktunya juga adalah waktu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan, di mana ada keutamaan tersendiri, pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah. Nah, kita masuk lagi ke websitenya Skyscanner. Nanti dari Skyscanner kita bisa pilih dari website-website lain untuk pembeliannya ya. Jadi kita pilih from-nya Madinah to Soekarno-Hatta. Kita pilih penerbangannya. Kita mau lihat flexible dates ya. Ya, Madinah, Soekarno-Hatta, flexible dates, bulan. Jadi kita penerbangannya pilih Madinah ke Soekarno-Hatta, penerbangannya di bulan Maret ya. Coba ya. Apply. Oh, ini kita pilihnya yang one way. Nah, one way ya. Oh, ini kalau di November 3,4. Kalau di bulan Maret nih, kalau nanti bulan Ramadan, kenanya 4,2. Kita coba apply. Untuk jumlah travelernya pilih 1. Oke, search aja. Nah, di sini kita bisa lihat ya pilihan opsi tanggalnya. Harganya mulai dari 4,59. Ada yang lebih murah nggak ya? Oh, ini 4,3. Ya, dari mulai 4,3 sampai harganya biasanya nih akhir-akhir Ramadan nih, mulai naik nih 6 jutaan. Kita misalnya lihat yang tanggal ini ya, paling murah 4,31. Find flights. Kita lakukan sortir dari harga yang termurah ya, cheapest. Tadi tulisannya 4,31, tapi di sini ternyata yang paling murahnya 4,6, yaitu Flydeel Indigo ya. Ini termasuknya pesawat LCC ya, kurang direkomendasikan. Kalau saya sih prefernya kita pulang itu langsung aja pilih yang transitnya nggak banyak. Kenapa kalau pulang itu beda dengan berangkat? Kalau berangkat kita bisa pilih yang transitnya banyak atau ganti-ganti negara karena kita belum bawa air zam-zam. Tapi kalau untuk pulangnya, karena kita akan bawa air zam-zam, jadi baiknya kita pilih yang penerbangan itu connecting flights, artinya menggunakan satu maskapai sehingga bagasi itu langsung diantar ke Jakarta gitu. Jangan sampai kita harus gonta-ganti bandara, kemudian harus kayak keluar masuk imigrasi berulang atau kayak harus ngambil bagasi. Nah, terutama ngambil bagasi itu kalau MPR gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk pulangnya karena kita akan bawa air zam-zam 5 liter, bagusnya kita pilih penerbangan yang dia memang akan langsung baggage through ke Jakarta. Jadi bagasi air zam-zam itu kita nggak perlu ambil di tengah-tengah jalan, tapi dia udah langsung disampaikan ke Jakarta. Caranya kita pilihlah maskapai-maskapai yang memang dia full board. Kemudian kalaupun dia transitnya itu bisa pilih yang free visa, kayak misalnya di Doha ya dengan penerbangan Qatar, atau transit di Muscat dengan penerbangan Oman Air, atau transit di Istanbul dengan penerbangan Turkish Airlines gitu. Kalau misalnya untuk Etihad, Emirates, itu kita kalau mau keluar dari bandara perlu visa transit. Harganya murah kok, nggak sampai 500.000 seingat saya. Jadi kalaupun misalnya kita pengen kayak jalan-jalan di Dubai atau Abu Dhabi, itu kita bisa mengajukan visa transit online, cepet, kayak cuman 1 hari kerja, pembayaran online itu nanti akan dikirim ke email kita gitu.
Itu kalau misalnya teman-teman mau itu gitu ya, mau jalan-jalan lagi gitu pulangnya gitu ya. Kalaupun enggak misalnya di bandara aja juga nggak apa-apa karena bandara-bandara dari maskapai-maskapai ini tuh termasuk bandara-bandara yang besar. Jadi fasilitasnya lengkap, ada shower room, musolanya juga proper, makanan juga ada banyak, kita mau beli oleh-oleh juga ada banyak gitu. Jadi enak sebenarnya ya. Nah, ini opsinya di sini kita lihat ada Qatar, harganya 5,359. Qatar Airways dia akan transit di Doha ya. Ini penerbangannya dari Madinah, lalu ada transit di Doha. Kita coba lihat ya. Transitnya berapa jam ya? Oh, transitnya 5 jam. 5 jam sebenarnya oke sih. 5 jam tuh nggak terlalu lama banget. Karena ini bisa kita pakai buat jalan-jalan. Kalau misalnya mampir Doha itu ada icon itu loh, boneka teddy bear yang gede banget. Nah, kalau teman-teman kayak mau foto-foto, mau keliling-keliling bandaranya juga, bandaranya luas banget. Jadi 5 jam ini pasti nggak kerasa gitu ya. Kita bisa belinya langsung aja misalnya di maskapainya ya, di Qatar Airways. Nih, kita pilih select. Gitu. We are taking you to Qatar Airways. Jadi nanti pembeliannya langsung di maskapainya, di website maskapainya langsung gitu. Kalau Qatar Airways karena dia full board pasti dia udah termasuk bagasi, udah dapat makan, ada entertainment juga pasti di pesawatnya. Enak sih. Gitu. Oke. Ya, jadi ini kalau dalam apa? SAR. SAR itu adalah Saudi Arabian Rial. Harganya sekitar 1.291. Ini tinggal dikali 4.000 ya, sekitar itu tadi ya 5,4. Nanti untuk membeli tiket pesawatnya tinggal diisi ya. First name, last name, date of birth, nationality. Pokoknya tinggal dilengkapin. Kemudian continue to payment gitu. Misalnya kita kan lihat nih, oh kok dari Madinah ada harga yang murah ya. Kita penasaran nih Qatar tanggal yang lain yang murah lagi tanggal berapa. Kita bisa masuk ke websitenya, kemudian pilih ya ini ya misalnya penerbangan one way. Madinah Jakarta departure-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini dia menampilkan harga dalam bentuk SAR, Saudi Arabian Rial. Jadi nanti tinggal dikali aja misalnya ya. 1291 SAR to IDR. Kalau dirupiahin, oh ya, 1.291 SAR kalau dirupiahkan sekitar 5,4 juta. Gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih. Misalnya tadi kan berangkatnya awal Ramadan ya, misalnya pulangnya nih bisa nih ngambilnya 15, 16, 17, 18, 19, terserah teman-teman gitu. Misalnya atau misalnya hari Sabtu ini bisa diambil ya, atau Minggu gitu. Pokoknya disesuaikan aja dengan jadwal teman-teman, mungkin jatah cutinya seperti apa gitu. Ya, ini. Jadi caranya kalau kita mau lihat lagi harga yang lain, kita pilih Madinah, Jakarta, kemudian pilih departure-nya. Departure itu kita nggak usah klik dulu tanggalnya, tapi kita pilih aja dulu bulannya, misalnya Maret. Nah, kita bisa estimasi nih harganya, gitu ya. Oke. Ini kalau penerbangan dengan Qatar Airways. Gimana kalau misalnya kita mau lihat penerbangan dengan maskapai yang lain, ya, misalnya Turkish. Kemarin kan saya naik Turkish Airlines ya dari Madinah ke Jakarta, kemudian saya dapat transit di Istanbul sekitar 19 jam seingat saya. Nah, itu dari Turkish Airlines itu mereka ngasih fasilitas. Teman-teman bisa pilih antara dapat free tour ya, free tour itu jadi kayak mereka nyediain bis yang akan nganterin dari bandara ke tempat-tempat wisata, kemudian nanti dibalikin lagi ke bandara. Atau opsi yang kedua, kalau misalnya transitnya lebih dari 6 jam ya seingat saya, atau berapa jam gitu ya, itu nanti kita bisa request dapat hotel gitu, dan hotel itu sudah termasuk dengan makan. Kalau pengalaman saya waktu itu saya sampai Istanbul itu subuh, sedangkan penerbangan saya itu jam 11 malam. Saya dapat makan di hotel itu, dapat breakfast, dapat makan siang lunch, sama dapat dinner gitu. Nah, kebetulan waktu itu karena bulan Ramadan dan saya masih puasa Ramadan, jadi waktu itu yang saya ambil itu hanya dinernya aja. Karena breakfastnya itu udah ngelewatin waktu sahur ya, jadi nggak bisa lagi breakfast gitu. Sedangkan saya udah sahurnya di bandara apa di pesawat ya, saya lupa juga waktu itu. Saya sahurnya kayaknya di pesawat deh. Karena pas nyampe Istanbul itu udah masuk waktu subuh. Gitu. Terus saya dapat hotel sama dapat dinner. Hotelnya enak, namanya Park Inn Radisson.
memang posisinya agak jauh dari tempat wisata, tapi kita bisa naik taksi untuk menuju tempat wisata. Enaknya hotel itu kan kita dapat tempat istirahat yang proper ya, apalagi transitnya kan 19 jam. Jadi kayak kita mau bersih-bersih dulu, mau istirahat dulu, itu enak banget gitu ya. Oke, misalnya kita tadi mau lihat, kita balik ke halaman yang ini aja ya, back to result. Ini kan tadi Qatar yang kita klik ya. Kalau kita klik lagi ke bawah, kita bisa klik show more results. Nah, ini di bawahnya ternyata ada Turkish. Qatar harganya 5,3. Kalau Turkish harganya 5,4. Beda dikit. Beda dikit banget. Ini misalnya kita pengen ambil layover yang lama ya, misalnya. Kalau saya sih ngambilnya yang kayak gini nih. Jadi jadwalnya tuh berangkat dari Madinah tuh jam 1.50. Kenapa ngambil yang ini? Jadi saya tuh ingat banget waktu itu habis selesai sholat tarawih. Tarawih itu kalau di Madinah itu mungkin selesainya sekitar jam 10, jam 11-an. Jadi selesai sholat tarawih, kita ngambil barang yang kita titipin di lobi hotel. Kemudian kita langsung menuju Bandara Madinah. Enak kok, deket, kayaknya cuma 30 menitan lah dari Masjid Nabawi ke Bandara Madinah itu. Terus ya kita sempat check in, istirahat sebentar, beli makan-makan, terus penerbangan jam 1.50 ya. Kita coba klik ya. Nah, ini. Jadi penerbangan dari Madinah jam 1.50 sampai di Istanbulnya jam 5.50. Kita dapat waktu transit 20 jam. Penerbangan selanjutnya jam 2.45. Jadi keesokan harinya nih transit penerbangan selanjutnya. Gitu. Dari Istanbul ke Soekarno-Hattanya perjalanan 11 jam. Lagi-lagi ini cocoknya untuk orang-orang yang suka jalan-jalan. Maksudnya ada 20 jam di Istanbul, dari Istanbulnya 11 jam lagi ke Jakarta. Untuk teman-teman yang suka jalan-jalan, ini enak banget. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang kayak jatah cutinya terbatas, kemudian kayak nggak mau jalan-jalan jauh-jauh gitu, kayak pengennya di bandara aja, mungkin bisa pilih yang tadi, yang Qatar, yang durasi transitnya cuma 5 jam. Ya, kita pilih di sini ya, kita akan masuk langsung ke websitenya ya, Turkish Airlines. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kita dari Skyscanner masuk, ini langsung diarahkan untuk pembelian ya. Jadi kita langsung ngisi identitas, Mister atau Miss, nama pertama, nama terakhir, tanggal lahir. Kemudian kalau kita punya milesnya Turkish Airlines, kita bisa masukin di sini, kontak details kita, eh, nomor handphone. Kemudian kita pengen dapat notifikasinya via apa, SMS atau email, gitu ya. Ini ternyata kalau dalam Saudi Arabian Rial ini adalah 1.300 ya, 1.300. Kalau kita masukin ke sini 1.300 ya sekitar 5,4. Ini termasuknya murah sih karena dapat full board, kemudian ada fasilitas-fasilitas lain kan, kayak misalnya tadi kita dapat transit di Istanbul dan kita bisa jalan-jalan gitu ya. Nanti ini kita tinggal continue lalu masuk ke pembayaran ya. Nah, gimana caranya kita pengen lihat tanggal yang lain yang mana lagi ya yang harganya murah buat Turkish gitu ya. Kita bisa masuk ke websitenya Turkish Airlines. Jadi websitenya adalah turkishairlines.com. Kita pilih perjalanan one way dari Madinah ya misalnya ya. Madinah, biasanya nulisnya Madinah. Nah ini, Madinah ke Jakarta. Nah kalau tadi Qatar kan dari pas kita pilih udah langsung kelihatan harganya ya. Kalau ini dia nggak kelihatan, jadi kita kira-kira aja nih Maret misalnya pilih tanggal 3 gitu ya. Oke. Jumlah penumpangnya satu adult aja ya. Lalu kita search flights. Ya. Nih, nanti kita kasih lihat ya gimana sih caranya milih tanggalnya yang murah gitu ya. Oke, nah kalau Turkish Airlines kita lihatnya di sini nih, di atasnya sini. Ya. Jadi biasanya murah itu dia ada kasih tanda bintangnya nih. Kita bisa lihat yang murah itu untuk penerbangan dari Madinah itu ada di tanggal 3 Maret ya, 4, 5, 6, 6 Maret ya harganya 1.300. Tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tuh, ini harganya masih murah-murah nih, masih 5,4 ya kalau dirupiahin. Tuh, 14, 15, 15 Saturday. Terus dia murah lagi tanggal 17, 18, 19. Udah. Sampai tanggal 19. Kalau kesininya harganya udah mahal ini. Karena ini udah akhir Ramadan banget, akhir Ramadan, jadi pasti harganya lebih mahal. Jadi kalau sampai pertengahan Ramadan bisa nih misalnya 19 Maret gitu ya. Sebenarnya bisa pilih-pilih sih apakah mau
hari apa gitu ya. Terserah teman-teman sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kita misalnya akan sorting berdasarkan price ya, increasing by price. Di sini harganya 1.300 ini ada 4 opsi penerbangan ya. Ya, tuh. Ada yang durasi penerbangannya 19 jam, 55 menit atau sekitar 20 jam ya. Ini transitnya berarti hanya 4 jam. Ini berarti nggak usah keluar bandara, di dalam bandara aja. Misalnya udah capek, jadi nggak mau lagi panjang perjalanan, ya udah transitnya di bandara aja. Pengen lihat aja bandaranya Istanbul kayak apa. Ini cocok, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau yang ada tour keluar dari bandara, pengen jalan-jalan lihat Istanbul itu seperti apa, pilih yang ada tulisan Turistanbul. Turistanbul, yang warnanya biru ini. Tuh, pilihannya ada yang durasi flightnya 31 jam, ada juga yang 36 jam. Ini bedanya di nih berangkat dari Madinahnya. Kalau ini berangkat dari Madinahnya 6.45, kalau ini berangkat dari Madinahnya jam 1.50. Ya. Kalau ini kita mau lihat detailnya ya. Jadi 6.45 sampai Istanbul jam 10.35. Ini udah siang ya. Ini mungkin enaknya bisa misalnya mengambil turnya aja ya. Turnya itu apa sih? If you have an international flight connecting in Istanbul with a layover between 6 and 24 hours, you can explore Istanbul with our complimentary Tour Istanbul service. Jadi kalau kita layover lebih dari 6 jam, kita bisa ikut jadi kalau kita punya layover lebih dari 6 jam, kita bisa ikut Tour Istanbul service. Kita bisa mengunjungi historical sites dan merasakan Turkish cuisine in one of 8 distinctive Tour Istanbul routes. The times of these tours vary in order to accommodate various flight schedules. Ya, jadi turnya tuh ada macam-macam, beda-beda. Nanti coba saya kasih lihat ya. Ini durasi transitnya 16 jam. Jadi ini bisa banget untuk jalan-jalan. Atau kalau misalnya kayak mau yang pengalaman saya sebelumnya, kalau saya ngambilnya yang ini, jadi dari Madinah jam 1.50 sampai Istanbul 5.50. Ini udah waktunya subuh, kayaknya udah lewat waktu subuh. Terus transit selama 20 jam, gitu ya. Gitu ya, oke. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, dia sudah termasuk 2 kali 23 kg. Jadi ini enak banget sebenarnya. Bisa bawa per orangnya 46 kg bagasi. Kemudian kalau air zam-zam biasanya itu di luar hitungan ini ya. Jadi kalau air zam-zam itu dia jalurnya itu beda dengan kita jalur bagasi biasa. Jadi nanti akan ada kayak semacam counter khusus hanya untuk air zam-zam gitu. Tapi untuk kita masukin ke counter itu kita tetap harus check in dulu. Nanti air zam-zam kita akan dapat semacam stiker dari petugas yang ada di bagian check in. Baru nanti air zam-zam itu kita bawa ke counter khusus untuk air zam-zam. Gitu ya. Kita select this flight. Nanti kita tinggal isi identitas aja sih. Ngisi identitas, kemudian langsung melakukan pembayaran. Pembayaran itu biasanya dengan kartu Visa atau Mastercard. Yang penting dia sudah diaktifkan untuk transaksi online. Kemudian dia sudah memang bisa ada OTP-nya gitu. Jadi kita bisa langsung melakukan transaksi online gitu ya. Ini tinggal isi additional service sama payment, udah gampang gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau lihat sebenarnya Tour Istanbul itu apa sih? Nah, Tour Istanbul itu kita lihatnya di sini ya. Nah, kalau Qatar Airways dia nggak punya program ini sih. Yang punya program jalan-jalan gratis yang di-cover oleh maskapai ini cuman Turkish Airlines gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya tadi ya teman-teman udah bayar, nanti teman-teman akan punya namanya PNR kan. Nanti dari PNR ini masukin ke sini, masukin juga nama belakang teman-teman, nanti klik next gitu. Jadi nanti bisa milih mau rutenya apa gitu. Nah, terus schedule-nya. Nah, ini nanti menyesuaikan dengan jam kedatangan teman-teman. Jadi, turnya itu ada yang jam 8 sampai 11.30. Ada yang 8.30 sampai 15. 8.30 sampai jam 18. Ada yang jam 12 sampai 18. Ada yang jam 16 sampai 21.30. Ada yang malam gitu ya. Pokoknya ini teman-teman tinggal pilih aja salah satu. Kalau misalnya kayak tadi datangnya jam pas waktu subuh, sedangkan penerbangan selanjutnya masih jam 23 ya. Tadi jam berapa? Jam 2 ya. Berarti ambil aja full day. Nah, full day tour. Tuh, full day tour. Nanti harinya apa? Misalnya hari ini beda-beda ya. Misalnya Monday, Thursday, Wednesday. Ini dia tiap hari tuh beda-beda ininya. Jadi pilih aja misalnya apa. Misalnya Thursday gitu ya. Atau apa yang panjang.
Grand Bazaar. Nah, misalnya ini Wednesday ya. Jadi berangkat dari Bandara Istanbul, akan dapat breakfast. Ini gratis ya, di cover sama Turkish Airlines. Ke Blue Mosque, Hippodrome, Egyptian Obelisk, Serpentine Column, World Obelisk, Topkapi. Lunch, ini lunch juga gratis. Jadi kita akan dibawa makan makanan khas Turki, dan itu di cover ya. Lalu ke Istanbul Museum of the History of Science and Technology in Islam, New Mosque, Spice Bazaar, dan balik lagi ke Istanbul Airport. Kalau ini apa bedanya? Ini habis lunch ke Grand Bazaar. Grand Bazaar itu kayak tempat beli oleh-oleh gitu ya. Kalau misalnya mau beli apa gitu ya, oleh-oleh dari Istanbul, ini tempatnya di Grand Bazaar. Ya, jadi setiap hari itu dia rutenya beda-beda gitu. Jadi teman-teman bisa pilih mau ikut tur ini. Kalau tur ini berarti dia nggak dapet hotel, dapatnya ya udah naik bis, akan diantarin ke semua tempat ini, dapat makan pagi, siang gitu ya. Kemudian nanti akan balik lagi ke bandara gitu. Kalau pengalaman saya kemarin dapatnya ini hotelnya Park in Radisson Istanbul. Istanbulnya tapi yang ini yang Ataturk. Ini. Kemarin dapatnya Park in by Radisson Istanbul Ataturk Airport. Nah, dan dia kan biasanya kalau check in itu kan jam 2 siang, kemudian bisa check out itu jam 12 siang keesokan harinya kan. Pokoknya kalau ini itu dapat hotelnya itu dari subuh, kita udah diantarin ke hotel dengan menggunakan shuttle bus dari bandara, dari Turkish Airlines. Kita diantarin, jadi pagi-pagi itu kita udah sampai di hotel. Kemudian kita boleh dapat breakfast, dapat lunch, dapat dinner. Kita check out itu pokoknya mendekati waktu penerbangan selanjutnya. Jadi kayaknya jam-jam tengah malam itulah kita dianterin lagi tuh, ada bisnya yang nganterin kita dari hotel ke bandara gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman kayak mau istirahat dulu di hotel, itu enak. Terus nanti dari hotel baru nyari kendaraan sendiri. Kalau teman-teman udah punya Istanbul Card enak, tapi kalau misalnya belum punya Istanbul Card mau nggak mau memang harus naik taksi gitu. Ada taksi online, ada juga taksi konvensional. Kalau naik taksi konvensional memang agak lumayan pricey gitu, tapi kalau misalnya bisa pakai taksi online lebih terjangkau harganya ya. Kamarnya ya kurang lebih seperti ini. Lumayan banget kok, dapat makannya juga enak. Tuh ya. Gitu. Gitu kurang lebih. Jadi teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan bisa menggunakan pilihannya tadi Qatar atau Turkish Airlines ya kalau misalnya nanti mau pulang. Nanti kalau misalnya mau lihat ada nggak yang dari Jeddah, bisa tinggal cari aja di sini ya, Jeddah ke Jakarta. Nanti akan muncul harganya. Mungkin harganya nggak beda-beda jauh sih ya, sekitar 5 jutaan, 6 jutaan juga. Gitu. Nanti teman-teman tinggal pilih yang teman-teman rasa rutenya paling seret, yang teman-teman rasa paling nyaman, sesuai dengan jadwal cuti misalnya, sesuai dengan agenda dan kebutuhan teman-teman. Gitu. Mudah-mudahan memudahkan teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Nggak hanya bulan Ramadan sih, bisa juga di bulan-bulan yang lain. Nanti tinggal carinya dengan cara yang tadi. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.